Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rehan Irlani Dewi. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas negara Jepang sebagai salah satu negara yang berada di kawasan benua Asia. Langsung aja yuk ke penjelasannya. Negara Jepang adalah negara yang terkenal seantero dunia. Negara Jepang juga disebut sebagai negara matahari terbit karena pesona alamnya yang begitu indah. Tapi selain memiliki pesona alam yang begitu indah, negara Jepang juga terkenal dengan industrinya yang sangat maju dan teknologinya yang begitu canggih. Lalu di mana ya negara Jepang berada? Yuk kita cari tahu. Kalian bisa perhatikan peta negara Jepang berikut ini. Negara Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Sebelah baratnya berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sementara di bagian timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, negara Jepang terletak di 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Letak geologis negara matahari terbit ini terletak di antara perbatasan lempeng Eurasia dan lempeng Samudra Pasifik. Pertemuan kedua lempeng ini menyebabkan terjadinya gempa bumi dan banyaknya gunung berapi. Maka karena itu, negara Jepang juga disebut sebagai daerah Ring of Fire atau disebut juga sebagai daerah cincin api. Karena negara Jepang termasuk ke dalam daerah Ring of Fire atau daerah cincin api, maka itu membuat negara Jepang memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif, dan itu menimbulkan sekitar 25% wilayah di negara Jepang tertutupi oleh lapisan vulkanik. Nah, bentuk negara Jepang ini adalah membujur dari arah utara hingga ke selatan, sehingga kondisi iklimnya menyesuaikan garis lintangnya masing-masing. Negara Jepang termasuk ke dalam iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim salju atau musim dingin. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama adalah musim semi. Musim semi di Jepang berawal sekitaran bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum ini berakhir, akan mulai muncul kuncup bunga sakura. Dan musim semi di Jepang ini akan berakhir pada sekitaran bulan Mei dan digantikan dengan musim panas. Selanjutnya adalah musim panas. Musim panas di Jepang dimulai sekitaran bulan Juni dan akan berakhir pada sekitar bulan Agustus. Musim panas di Jepang sendiri ditandai dengan pohon-pohon yang hijau dan suara-suara serangga yang mulai ribut. Pada musim panas, penduduk di Jepang akan merasakan hari-hari yang panas dan lembab, karena suhunya bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Nah, uniknya ketika musim panas berlangsung, sekolah di Jepang selama 1 bulan akan diliburkan, dan saat itu mereka akan berlibur dan bersantai ke pantai. Ketika hari-hari yang panas dan lembab di Jepang sudah berakhir, maka musim di Jepang akan berganti menjadi musim gugur, sesuai dengan namanya tentunya. Musim gugur ditandai dengan gugurnya daun-daun di jalanan, dan sejauh mata kita memandang, kita akan memandang daun-daun yang berwarna merah, orange, dan kuning. Musim salju di Jepang akan dimulai sekitar bulan Desember dan ditandai dengan turunnya butiran-butiran salju. Ketika musim dingin ini berlangsung, suhu di negara Jepang sangat rendah, sangat dingin, karena bisa mencapai negatif 20 derajat Celcius. Bisa kita bayangkan sedingin apa di Jepang ketika musim dingin. Nah, itu tadi adalah letak dan kondisi iklim di negara Jepang. Selanjutnya, yuk kita bahas bentuk muka bumi negara Jepang. Tahu gak sih, wilayah dataran di Jepang hanya sekitar 30% dari seluruh luas wilayahnya. Karena sebagian besar atau 70 hingga 80% luas wilayahnya terdiri atas pegunungan. Tetapi jika kita ingin menemui wilayah dataran terbesar di Jepang, kita bisa jumpai di daerah dataran Kanto di wilayah Tokyo, Kinai Plain di Osaka hingga Kyoto, Nobi di Nagoya, serta Echigo dan Sendai di Honshu. Nah, gimana? Menarik kan? Selanjutnya, yuk kita bahas tentang flora dan fauna yang ada di negara Jepang.
Dulu aku pernah mengira bahwa penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan industri-industri yang maju, karena mengingat negara Jepang tersebut sebuah negara yang maju. Namun ternyata perkiraan itu salah loh, karena justru 67% wilayah negara Jepang masih merupakan hutan, yang berarti masih banyak tumbuhan dan hewan yang dapat kita jumpai di Jepang, meskipun mungkin saat ini jumlahnya tak sebanyak yang dulu. Beberapa tumbuhan yang dapat kita jumpai ketika kita sedang berada di negara Jepang adalah di antaranya ada pohon ek, bambu, poplar, birch, dan beech. Lalu hewan-hewan yang dapat kita jumpai di negara matahari terbit ini adalah di antaranya ada babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Nah, dari tadi kita udah bahas letak negara Jepang, kondisi iklim negara Jepang, bentuk muka bumi negara Jepang, flora dan fauna negara Jepang juga udah kita bahas nih. Untuk selanjutnya, ini yang terakhir aku akan membahas kondisi penduduk wilayah negara Jepang. Di negara Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi etnik yang paling dominan adalah etnik Jepang. Jika dihitung, jumlahnya bisa mencapai 98,5%. Kemudian etnik yang lainnya adalah etnik Korea sebanyak 0,5%, etnik Cina sebanyak 0,4%, dan etnik lainnya sebanyak 0,6%. Agama yang dianut diantaranya ada Shinto dengan penganut sebanyak 83,9%, penganut Buddha sebanyak 71,4%, penganut Kristen sebanyak 2%, dan lainnya sebanyak 7,8%. Presentasi ini totalnya melebihi 100% karena banyaknya penduduk Jepang yang menganut anutan Shinto dan Buddha. Menurut World Population Dataset tahun 2019 atau WPDS tahun 2019, populasi di negara Jepang mencapai 126,3 juta jiwa. Tetapi walaupun jumlah penduduknya banyak, negara Jepang memiliki kecenderungan terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran di Jepang yang relatif rendah. Pertumbuhan penduduk sebesar negatif 0,1%, yang artinya setiap tahun mengalami penurunan populasi sebanyak 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk yang lanjut usia di Jepang semakin bertambah jumlahnya karena kondisi kesehatan yang baik. Bahkan menurut WPDS tahun 2015, usia harapan di negara Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk laki-laki. Atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Angka tersebut merupakan angka tertinggi di dunia. Ini menandakan bahwa kebiasaan hidup sehat di negara matahari terbit ini sangatlah baik. Jadi, sebagian besar penduduk wilayah Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Karena perkembangan industri yang sangat pesat, maka menyebabkan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan kata. Dan semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.